Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada bunda-bunda semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan berbicara mengenai syukur. Syukur adalah yang akan menolong hidup kita. Apa yang dikatakan dengan syukur? Syukur ini adalah pujian terhadap orang yang memberikan kenikmatan atas perkara baik yang diberikan kepada seseorang. Syukur memiliki 3 rukun, dan seseorang tidaklah dianggap bersyukur kecuali dia dengan mengumpulkan 3 rukun tersebut. Yang pertama adalah mengakui kenikmatan yang dia dapatkan secara batin. Yang kedua, membicarakan kenikmatan tersebut secara lahir. Yang ketiga adalah mempergunakan kenikmatan tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa syukur ini terkait dengan hati, lisan, dan anggota badan. Jadi 3 hal yang akan mengiringi tentang adanya rasa syukur ini. Nah, kita tahu syukur berhubungan dengan hati. Hati kita gunakan untuk mengetahui dan mencintai. Lisan digunakan untuk memuji, dan anggota badan digunakan untuk mempergunakan kenikmatan tersebut dalam menjalankan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat tersebut kepadanya, dan mencegah kenikmatan tersebut agar tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan rasa syukur dengan keimanan. Allah menggambarkan bahwa Dia tidak memiliki alasan untuk menyiksa hambanya selagi dia bersyukur dan beriman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, maksudnya di sini, kalau kita menunaikan apa yang menjadi tujuan diciptakannya kita, yaitu bersyukur dan beriman, maka Allah tidak akan melakukan penyiksaan terhadap orang tersebut. Kemudian Allah juga mengabarkan kepada orang-orang yang bersyukur, khususnya orang-orang yang telah merasakan kenikmatan daripada karunia Allah, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 53, "Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, yaitu orang yang kaya, dengan sebagian yang lain, orang yang miskin, agar mereka, orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah?" Allah berfirman, "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?" Nah, di sini kita melihat ya, bahwa Allah membagi manusia itu ke dalam golongan-golongan orang yang bersyukur dan orang-orang yang tidak bersyukur, yaitu yang kufur. Maka seburuk-buruknya perkara yang dibenci adalah kekufuran dan orang yang melakukan kekufuran tersebut. Sedangkan sebaik-baiknya perkara adalah orang yang bersyukur dan orang yang melakukan perbuatan syukur itu. Kita lihat lagi di dalam surat Al-Insan
ayat 3. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 40, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya, maha mulia. Kita lihat lagi di dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Robmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku itu sangat-sangat pedih. Nah, jadi ini beberapa ayat ya yang sangat populer ya ayatnya itu. Kemudian kita lihat lagi ayat yang lain ya. Dalam surat At-Taubah ayat 28. Maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 41, jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 212, memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Kemudian At-Taubah ayat 15, dan Allah menerima taubat orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, di sini kita bisa garis bawahi, yaitu Allah selalu menghubungkan dengan orang yang dikehendakinya, ya. Nah, jadi kita haruslah untuk berusaha menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah ini adalah orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Kita lihat lagi dalam surat Al-Imran ayat 145. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam Al-Imran 144-nya, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang disanjung kemuliaannya oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Coba kita lihat. Ketika iblis mengetahui tingginya dan agungnya tingkatan syukur ini, maka dia menjadikan tujuan akhirnya dalam menggoda manusia, yaitu dia berusaha untuk memutuskan rasa syukur kepada manusia sehingga orang-orang menjadi kufur kepada nikmat Allah. Sebagaimana perkataan iblis di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi dari ayat-ayat tadi ya kita bisa melihat bahwa Allah mensifati orang-orang yang bersyukur bahwasanya mereka berjumlah sedikit di antara hamba-hambanya. Berdoa kepada Allah, kita termasuk di antara jumlah yang sedikit itu, yaitu orang-orang yang mampu bersyukur kepada nikmatnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Saba ayat 13. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, rasa syukur ini yang pertama sekali itu muncul pada diri Rasulullah SAW. Allah telah memuji Rasul, yaitu bahwa Rasul yang pertama sekali diutus ke bumi ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Karena sikap syukurnya, ya, maka Allah berfirman di dalam
Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 3. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nah, jadi syukur inilah yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Bahwa semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, Allah akan semakin menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan Rasul yang pertama diutus ke atas dunia ini adalah Nuh. Nuh secara khusus di dalam ayat tersebut sudah dimuliakan oleh Allah, ya. Bahwa Nuh, kenapa? Karena Nuh adalah hamba Allah yang banyak sekali bersyukur. Kita tahu bahwa orang-orang yang keturunan Nabi Nuh merupakan suatu isyarat untuk mengikuti jalannya, karena ia adalah bapak kedua setelah Adam. Nah, karena setelah tenggelamnya kaum Nabi Nuh, Allah tidak menjadikan makhluknya memiliki keturunan kecuali dari keturunan Nabi Nuh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syaffat, surat ke-37 ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Nah, jadi kita lihat di sini apa yang harus dilakukan, ya. Kalau memang kita ingin menjadi orang-orang yang mengikuti keturunan dari para rasul, yaitu orang yang banyak bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, maka senantiasa kita haruslah menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Kemudian Allah juga mengabarkan bahwa orang yang beribadah kepadanya hanyalah orang yang bersyukur. Nah, kalau orang itu tidak bersyukur, maka dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 172. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, Allah juga mengabarkan bahwa keriduannya berada kepada kesyukurannya di dalam diri seorang hamba. Sebagaimana dia berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 7. Wa in syakartum la azi wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Allah juga memuji Nabi besar kita Ibrahim atas rasa syukur yang dilakukannya. Ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 120 hingga 121. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan ia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Masya Allah. Kita lihat di sini bahwa Nabi Ibrahim ini adalah salah satu contoh yang bisa kita jadikan panutan yang harus diikuti dalam kebaikannya. Dialah hamba yang patuh kepada Allah, yang taat dan patuh. Kemudian Allah mengakhiri penyebutan sifat-sifat tersebut dengan menambahkan bahwa Ibrahim adalah hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu Allah pun menjadikan rasa syukur sebagai puncak perbuatan yang dilakukan oleh kekasihnya. Allah juga mengabarkan bahwa rasa syukur merupakan satu tujuan utama dari diciptakannya seorang hamba. Rasa syukur adalah puncak tujuan dari diciptakannya seorang hamba. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.